keselamatan kita yang sudah kita peroleh. Sehingga keselamatan kita di perjalanan tetap ada di dalam diri kita. Tetapi sudah, hati-hati. Di perjalanan ini kita bisa saja menghancurkan keselamatan kita. Kita yang menghancurkan keselamatan. Dengan apa? Dengan tidak taat. Banyak orang seperti malam ini, mana mentaati firman. Pagi-pagi harusnya berdoa, nggak mau mentaati. Mereka tidak menyadari sedikit demi sedikit, mereka mulai menghancurkan keselamatan mereka yang sudah mereka peroleh itu sudah. Ketika mereka mulai tidak beribadah, sedikit demi sedikit mulai mereka menghancurkan keselamatan. Tidak mereka sadari. Makanya saudara coba kembali lagi dalam kitab Ibrani tadi, pasal 2, Ibrani 2 tadi. Ayat ini berkata, sudah, kalau ayat 3 itu, jangan kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar ini. Jangan. Bayangkan dulu kita sudah diselamatkan Tuhan. Iya. Jangan kita sia-siakan keselamatan ini. Banyak orang menghancurkan keselamatannya dengan menyia-nyiakan keselamatan. Dengan apa saudara? Kalau kita baca, lihat ayat 1 dimulai. Ayat ini berkata, di perjalanan ini kita harus waspada. Karena itu harus kita lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, di perjalanan ini banyak orang percaya yang sudah diselamatkan, terbawa arus saudara, dari apa yang mereka dengar dari luar. Makanya saudara, pendengaran kita ini harus semakin tajam. Arti semakin tajam. Kita bisa saudaraku membedakan dengan benar mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Lihat di sini, kalau yang dari Tuhan kan apa dikatakan kalau kita baca ayat lanjutan pasal 2 ini. Keselamatan yang kita peroleh itu, kata ayat ini, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus pada awal, itu semua bisa dipercayai. Karena apa? Diteguhkan dengan kesaksian, tanda-tanda, mujizat, serta pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya kepada kita. Banyak orang gak percaya ini, tapi mereka hanya mendengar dari luar. Ya misalnya contoh, ada banyak orang terbawa arus sekarang ini tentang katakanlah karena masalah ekonomi. Ya mereka nggak percaya dengan firman Tuhan. Coba kita baca dulu bagaimana banyak orang terbawa arus. Mereka nggak percaya dengan yaitu janji-janji Tuhan, sehingga mereka menghancurkan keselamatan mereka di perjalanan. Coba kita baca Mazmur 73 sudah. Mazmur 73. Kita tidak boleh menghancurkan keselamatan atau menyia-nyiakan di perjalanan keselamatan kita ini sudah. Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Cukup panjang tapi tidak apa-apa. Mazmur 73 ayat 1 sampai 10. 32. Ya. Mazmur asal. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan
Kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan ayat 10 saya ulangi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air berlimpah-limpah. Ini kalau kita baca, ini adalah ada kecemburuan, yaitu si Asa, hamba Tuhan. Dia sudah berjuang selama ini sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, memelihara hatinya bersih. Dia melakukan pelayanan itu dengan tulus hati semua. Tetapi ketika mereka, lalu saudara, dia mulai lihat orang-orang di sekitar. Dia mendengar, hampir dia terbawa arus. Kata ayat ini, nyaris aku tergelincir. Ini namanya saudara mulai hampir terbawa arus. Apa itu saudara? Rupanya dilihatnya. Orang-orang tidak beribadah. Kok mereka mujur? Tokonya laris. Warungnya lancar. Usahanya berhasil. Tokonya bertambah-tambah. Sakit juga enggak. Mereka enggak mengalami kesusahan, kata ayat ini. Lalu mereka juga banyak yang gemuk. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka juga menyindir dan mengata-ngatai. Dengan jahatnya. Mereka congkak. Dilihatnya kok mereka enak-enak saja. Lalu kata ayat yang ke-10. Ngapain kita ini susah-susah? Beribadah setiap minggu. Hari Selasa kebaktian. Kamis juga. Belum nanti hari Sabtu puasa. Ada lagi persembahan dan lain-lain. Apa-apaan ini? Orang itu enggak ada melakukan kebaktian. Puasa enggak. Tokonya laris, warungnya semua lancar. Banyak duit. Mereka juga gemuk semua. Mereka di sana tidak kekurangan apa-apa. Kok kita ini beribadah? Kok masih seperti ini? Kata di sini asap, saudara. Ayat yang ke-10 berkata, banyak orang berbalik dari tadinya mereka berjalan di dalam Tuhan. Mereka sudah mengerjakan keselamatan. Mereka berbalik arah. Mereka pergi. Yaitu hidup, saudaraku, seperti orang-orang. Yaitu tadi yang tidak mengenal Tuhan. Tidak beribadah. Lebih baik saya nggak usah beribadah. Kata mereka. Mereka berbalik. Banyak orang saudara terbawa arus. Tapi mereka tidak menyadari. Mereka sedang menghancurkan keselamatan mereka. Mereka sedang menyediakan keselamatan yang besar. Mereka kira hidup ini hanya selama di dunia ini saja. Iya, mereka enggak menduga habis nanti hidup dalam dunia ini ada sebuah kehidupan kekal, dua. Di neraka kekal dan di surga kekal. Mereka kira hidup ini hanya untuk makan minum saja. Seperti 1 Korintus 15 berkata. Iya, berkata sana. Kalau mereka tidak mengharapkan seperti kita tidak mengharapkan kita nanti ke surga. Ya ngapain kita capek-capek ke sini? Kalau kita memang tidak mau ke surga, ngapain? Ini lebih baik seperti orang dunia. Ya kan? Aman kan begitu ya. Udah itu nanti ya sudah. Silakan misalnya seperti dalam kitab Lukas 16. Orang kaya yang hidupnya bermewah-mewah tiap hari. Langsung rohnya disiksa selama-lamanya di sana. Iya. Mereka kira kalau sudah mati, titik, tidak, koma. Koma sudah. Belum mencapai titik.
Nah makanya saudaraku, kita tidak boleh saudaraku cemburu melihat orang-orang dunia ini. Hidupnya aman-aman saja kelihatannya. Tidak berdoa, tidak beribadah, tidak baca kitab, tidak melayani, tidak menjadi pelaku firman. Ngomong mereka ngata-ngatai orang sombong, congkak. Mereka tidak beribadah, tidak berdoa. Jangan terpengaruh saudara. Kata ayat ini. Ternyata dikatakan Alkitab. Saudara tahu kalau ayat yang ke 16 itu. Apa ayat 18-nya Mazmur 73? Rupanya kalau ada orang berhasil dalam hidupnya, tetapi dia tidak di dalam Tuhan, ya, contoh gini kan banyak orang-orang berhasil dalam hidupnya. Warungnya oke, tokonya lancar, sehat, dan lain-lain. Kayak tidak ada kekurangan. Lalu ayat 18 menjawab, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, mereka ini kalau tidak di dalam Tuhan, enggak ada jaminan perlindungan, enggak ada jaminan keselamatan, enggak ada jaminan ke surga. Makanya saudara, hidup mereka mendadak nanti seperti telur di ujung tanduk, saudara. Iya, dikatakan engkau menaruh mereka di jalan yang licin. Makanya tidak jarang kalau kita dengar baru saja berpisah misalnya dengan keluarga, pergi ke sebuah tempat, baru bersay hello. Goodbye papi, goodbye all my brother, all my sister. I would like to go to China, misalnya saudara. Lalu dia naik pesawat. Apa yang terjadi saudara? Ternyata saudaraku terjadi kecelakaan. Kenapa? Mereka ditaruh di jalan-jalan licin. Enggak ada jaminan. Kalau kita orang yang diselamatkan ini ada jaminan. Jadi jangan terbawa arus saudara. Dengan cara-cara orang dunia. Sementara coba kembali Ibrani 2. Tuhan meneguhkan keselamatan yang kita peroleh ini dengan apa? Ayat 4. Ini bisa dipercayai kan? Kalau Ibrani pasal 2 ayat 4 itu. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di gereja di tempat ini saya bersyukur. Keselamatan yang kita peroleh yang besar ini diteguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai. Ada mujizat yang terjadi. Itu yang membuat kita saudaraku mempercayai bahwa kita memang adalah orang yang diselamatkan. Kata firman Tuhan di sini, ada peneguhan. Dari keselamatan yang kita peroleh melalui firman disampaikan, ada tanda-tanda yang menyertai kita. Iya. Jadi bukan sekedar. Bayangkanlah dulu saudara. Tempo hari mendoakan yang stroke ya. Katakanlah kalau di gereja itu biasa kata orang. Tempo hari kami mendoakan yang stroke. Saya dari sini lah. Waktu belum diselesaikan di Sumatera Utara. Saya nggak tahu daerahnya di daerah apa namanya Batu Bara di Tanjung Balai. Saya nggak tahu di mana kampungnya itu. Tapi dia menelpon. Lalu saudara, kita doakan hanya lewat video call. Saya bilang, saya sampaikan firman. Begini firman Tuhan, Bu, begini. Percaya Bu ya? Percaya. Baik, mari kita berdoa. Berdoa. 4 tahun stroke. Nggak pernah bisa jalan. Mendadak saudara waktu kita katakan. Kalau kau betul-betul percaya. Pertama-tama yang kau peroleh adalah keselamatan. Yang kedua, dosamu diampuni. Dan yang ketiga, engkau disembuhkan. Belum lagi yang keempat, seperti Matius pasal 12. Kerajaan Allah turun atas kamu. Apalagi yang kelima, namamu tercatat resmi di sorga. Lalu kita doakan dia, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Langsung berjalan, saudara.
Bayangkan stroke. Belum lagi yang di Lampung baru-baru ini kita doang. Dia ke rumah sakit terus. Seorang ibu-ibu, umurnya sudah 73 tahun atau berapa, 70-an. Berapa umur bu? Sekian. Oh, gitu. Rupanya dia awalnya udah begini dia. Sampai dulu dia kalau jalan pakai tongkat. Begini-gini dia lepas dia. Waktu saya ngobrol. Saya sampaikan firman Tuhan tentang keselamatan di dalam Yesus ini. Lalu saudara, kamu percaya? Ibu percaya? Percaya. Baik, mari kita berdoa. Pas berdoa, mendadak langsung saya sembuh. Langsung tertawa dia sembuh saudara. Allah meneguhkan kesaksian kita tentang berita keselamatan yang di dalam Yesus ini dengan tanda-tanda supaya percaya bahwa yang kita sembah Yesus itu adalah benar-benar hidup. Jadi bukan asal ngomong kita saudara. Enggak asal ngomong. Ada tanda-tanda yang menyertai. Lalu di sana ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan. Dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya. Saudara tahu yang mengerjakan itu kan adalah Roh Kudus ya. Makanya malam ini saudara. Kita yang diselamatkan ini. Ada saudaraku meyakinkan kita salah satu. Diberi kita Roh Kudus saudara. Meneguhkan saudaraku keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus ini. Roh Kudus mau diberi pada kita. Yaitu pribadi ketiga Tuhan. Dan dialah nanti akan memberi kuasa kepada kita semua. Tidak hanya kepada kami hamba Tuhan. Kuasa itu diberi. Adik saya saudara, seorang perempuan. Tempoh hari pernah ada kerasukan massal di sebuah sekolah. Lalu dicoba dengan mendoakan dengan cara-cara mereka. Tapi gagal. Adik saya seorang perempuan sedang PKL di sekolah itu. Lalu dia didorong Roh Kudus, kamu yang mendoakan dia. Didoakan, lepas sudah perempuan. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Roh Kudus. Itulah yang mau diberikan Tuhan kepada kita malam hari ini, saudara. Karena Roh Kudus kalau turun atas kita, dia memberi kuasa. Coba kita baca, saudara. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Tidak hanya kepada laki-laki atau kepada hamba Tuhan. Roh Kudus ini. Tapi kepada semua kita. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, dewasa, sampai orang tua pun. Roh Kudus mau dicurahkan kepada setiap kita. Kita baca Kisah Para Rasul pasal pertama. Ayat 8. 32. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat. Memberi kuasa. Kalau kuasa dari dukun nggak ada apa-apanya itu. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita. Makanya saya tidak jarang saudara kalau misalnya menemui ada orang dia mempunyai ilmu-ilmu. Dia sendiri tahu kita siapa. Iya. Sering saudara. Saya nggak mau ketemu lah dengan Pak Simar Mata itu. Dengan itu orang-orang Pentakosta itu. Mereka di sana penuh Roh Kudus. Nggak berani dukunnya saudara. Karena apa? Roh Kudus memberi kuasa. Dan kuasa itu saudara mau tahu tidak terbatas. Makanya saudara malam hari ini. Supaya kita orang yang diselamatkan Tuhan ini. Supaya terus kita mengerjakan keselamatan ini dengan taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus mau diberi kepada kita. Dan Roh Kudus akan memberi kuasa kepada kita ini. Waduh, kuasa untuk apa? Kuasa mengadakan mujizat. Kuasa mengadakan tanda-tanda. Kuasa menyembuhkan. Iya. Ada banyak saudara. Kuasa berkhotbah. Kuasa menginjil. Diberi kuasa melimpah dalam diri kita saudara. Oleh pribadi Roh Kudus.
Itulah malam ini kita datang kepada Tuhan. Makanya kalau terjadi ada mujizat di tengah-tengah pelayanan, bukan saya mengerjakan itu. Bukan kita yang mengerjakannya. Tetapi Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk menyembuhkan dan mengadakan tanda-tanda ajaib itu, saudara. Itulah yang kita terima malam ini. Makanya saudara, sungguh-sungguh saudaraku di dalam meminta baptisan Roh Kudus. Nanti pertama-tama, Tuhan ampuni semua dosa saya. Maafkan saya Tuhan. Lalu saudara mulai, jangan sampai saudara menyimpan sesuatu misalnya dosa. Ya, atau saudara mulai menyembunyikan dosa. Semua serahkan kepada Tuhan. Lalu saudara mulai, Tuhan saya siap malam ini. Engkau baptis saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya sekarang. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Jangan dulu saudara berdosa taat. Nanti dulu saudara mendoakan yaitu bisnismu, hutang-hutang, mendoakan kredit, mendoakan persoalan. Nanti dulu. Doakan dulu sekarang. Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu sekarang. Haleluya, aku percaya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, haleluya. Terus gitu-gitu aja. Kalau nanti muncul suatu bahasa yang baru. Suatu bahasa keluar dari mulut kita. Namanya bahasa roh. Itulah bukti bahwa kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau sudah penuh Roh Kudus, dalam diri kita diberi kuasa mengadakan mujizat. Saudara mau bertemu mau di mana pun saudara. Misalnya ada mau dukun, kayak mau tukang santet, mau apa, jangan takut saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar kuasanya. Nanti saudara boleh buktikan itu. Saudara boleh baca nanti dalam kitab Keluaran pasal 7 mulai sampai dengan pasal 12. Bagaimana di sana Musa diberi kuasa tak terbatas. Dia menghadapi yaitu tukang-tukang sihir, yaitu dukun, santet dan lain-lain di Mesir pada zamannya. Tapi ketika mereka mulai tanding saudara, tidak ada apa-apanya saudara mereka. Semua dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Musa dan di dalam diri Harun itu saudara. Memang mereka punya kuasa, dukun itu punya. Tapi saudara, kuasanya itu adalah berasal dari si iblis, bukan dari Tuhan. Ya, jangan percaya saudaraku dengan yaitu yang mereka perdengarkan. Makanya kita tidak boleh terbawa arus dari apa yang kita dengar dari luar. Sementara kita diberi keselamatan dan diteguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai, yang bisa dipercaya. Kenapa kita dengar yang dari luar? Jangan terbawa arus. Tetaplah kerjakan keselamatan kita. Karena saudaraku di perjalanan ini, selain kita dipelihara, diberkati Tuhan, dijagai, semua kebutuhan kita pasti diperlengkapi. Dan dipastikan saudara, kelak Roh Kudus akan mengangkat kita sampai ke sorga, yaitu menggenapi keselamatan yang sudah kita kerjakan selama ini dengan taat kepada Tuhan. Sebab itulah malam hari ini saudara, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, mintakan dengan iman. Iman itu artinya saudara, apa yang kita minta, kita sudah percaya bahwa kita sudah menerimanya. Itu namanya iman. Iman adalah mempercayai yang kita minta itu sudah kita terima. Jadi Tuhan, saya percaya Engkau sudah berikan saya Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Lalu nanti muncul berbahasa roh. Teruskan saja. Jangan takut, itu bukan dari kuasa kegelapan. Kalau Roh Kudus kita minta kepada Bapa, Roh Kudus yang diberi. Sama seperti Lukas 11. Ikan diminta anak kepada Bapa, enggak diberi bapaknya kalajengking. Ikan itulah diberi. Kalau diminta telur, enggak diberikan ular. Telurlah yang dikasih oleh bapaknya. Demikian Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita minta Roh Kuduslah yang diberikan kepada kita. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut. Sungguh-sungguh sudah mintanya. Semua kita akan diberikan. Kita angkat pujian.
Apa itu? Biar awan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kita semua berlutut. Minta ampun dulu kepada Tuhan. Nanti saudara berdoa syafaat. Ada kita sesi 2. Berdoa syafaat. Apa pergumulan kita? Kalau saudara kurang tenang misalnya, serahkan, Tuhan saya pergumulan begini-begini. Saya sekarang mau minta baptisan Roh Kudus. Katakan demikian. Ku rindukan hadirat.